kita akan lanjutkan kepada di Nyoman Gede Mahaputro dari WNC. Silakan. Sempit barangkali cakupannya di antara dua pembicara yang sudah undang. Saya coba mencari jalinan dari apa yang kita bicarakan hari ini. Cuman saya harus meletakkannya ke dalam sebuah konteks dan saya menggunakan Denpasar sebagai konteks. Apa yang saya sampaikan ini sebelumnya sudah beberapa kali kami sampaikan di research center ini. Mengurah juga saya sempat berdiskusi bahwa kota-kota kita itu tidak didesain, kota-kota kita itu berevolusi. Jadi dalam evolusinya itu dia bergerak, tidak ada banyak intervensi yang kita lakukan terhadap perubahan yang terjadi di dalam kota itu, dan ini juga berpengaruh terhadap kenapa kota kita menjadi rentan terhadap virus. Nanti saya coba ya. Ini hanya pemantik diskusi saja. Mudah-mudahan masih kedengaran, nggak putus ya. Saya slide dulu. Slide dulu. Jadi saya coba melihat beberapa statistik bahwa kota kita berkembang sangat pesat ya. Jadi di tahun 1900-an itu hanya 10% orang yang tinggal di wilayah perkotaan. Di tahun 2010, kira-kira 10 tahun yang lalu, sudah lebih dari setengah penduduk tinggal di perkotaan. Itu artinya kota kita sangat padat di dalam sekitar 100 tahun. Kemudian diperkirakan nanti mungkin hampir semua akan tinggal di wilayah perkotaan. Sementara permukaan bumi yang menjadi kota hanya 2%. Jadi kepadatannya akan semakin tinggi. Di atas 2% itu tinggal 75% manusia di dunia. Jadi ini sesuatu yang barangkali secara hitung-hitungan fisik bisa akan menjadi persoalan. Kemudian economic output itu 80% terjadi di perkotaan. Nah, sementara kota juga mengkonsumsi sangat banyak dari energi dunia. Jadi 60-80% dari konsumsi energi dunia itu diserap oleh wilayah perkotaan, sehingga dia juga menjadi penghasil karbon dioksida yang paling banyak. Ini data yang cukup mengkhawatirkan bahwa ada 50 juta orang miskin baru terlahir di kota setiap 10 tahun kalau tidak salah ya. Nah, kita coba lihat sejarah kenapa bisa terjadi kota di Indonesia, atau nanti kita akan fokus ke Denpasar. Jadi sebetulnya wilayah kita yang sekarang menjadi Indonesia itu perlintasan dari dua kekuatan ekonomi besar. Ada Cina di timur, kemudian ada India di barat. Jadi dua kekuatan ekonomi besarnya saling berdagang, lalu mereka bertemunya di Indonesia. Nah, itu yang akhirnya mulai membentuk apa yang kita sebut sekarang sebagai kota. Sehingga abad kelima sebetulnya permukiman menetap yang mantap yang didukung oleh jaringan sosial, jaringan ekonomi dan infrastruktur itu belum dikenal di Indonesia. Itu barangkali karena sistem transportasi yang belum bagus ya, jadi penduduknya masih berpindah-pindah. Nah, istilah negara ini risetnya Pigeot sebagai satu pusat, dia mengatakan bahwa itu dipengaruhi oleh kebudayaan India. Yang dia maksud sebagai pusat itu adalah ketika ada beberapa entitas permukiman yang kita kenal sebagai desa memiliki satu pusat. Nah, ini sepertinya menjadi cikal bakal dari apa yang kita sebut sebagai kota. Karena awalnya yang namanya permukiman dia terpisah-pisah antara yang satu dengan yang lain, dan satu permukiman mandiri. Begitu ada satu pusat, mereka lalu bergabung menjadi apa yang disebut sebagai negara. Sekarang hampir semua kota-kota kita menjadi padat. Saya sering bertanya-tanya kenapa sih orang tetap datang ke kota sehingga kotanya terus tumbuh. Jadi ternyata yang pertama itu dia menempatkan manusia dan kebutuhannya lebih dekat. Kita butuh pendidikan ada di kota, kita butuh hiburan ada di kota. Jadi manusia itu ternyata tidak hanya membutuhkan makan. Kalau dia hanya butuh makan, maka dia akan tinggal di desa. Tapi dia kebutuhannya semakin berkembang, semakin banyak kebutuhannya, kota semakin mampu menyediakan itu, maka kota akan menjadi semakin menarik. Kemudian sekarang kita membutuhkan informasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, kota ini membantu gap informasi karena jarak antar individu menjadi dekat, jadi informasi menjadi sangat cepat tersebar. Sehingga kota menjadi pusat pertumbuhan dan pertukaran ide-ide. Nah, ini statistiknya kurang lebih sama dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, di perkotaan itu, ini berdasarkan di data di seluruh dunia, saya ngambilnya dari State of World Cities.
ada 33% karena orang terus datang ke kota karena daya tariknya tadi ya. State of World Cities mencatat ada 33% penduduk kota yang tinggal di permukiman yang kumuh. Jadi kalau kita lihat beberapa pengertian dari sosiologi, ada large, dense, permanent settlement, heterogen. Nah ini bagaimana nanti kita mengkaitkannya dengan kerentanannya terhadap penyebaran corona ini ya. Yang kedua adalah, nah ini yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, maximum concentration of for the power and culture. Jadi meskipun kota itu hanya mencakup 2% dari seluruh permukaan bumi, tetapi dia memiliki kekuatan untuk mengatur yang 98% itu. Jadi semuanya ada, pengambilan keputusan itu ada di kota-kota. Jadi semua pengambil kebijakan, perkembangan kebudayaan semua diatur oleh permukaan bumi yang 2% tadi. Jadi meskipun dia cukup kecil tapi ya gitu ya tadi ya. Kita lihat di Indonesia, ini kota-kota awal sebetulnya adalah kota-kota perdagangan. Jadi hampir semua kota-kota yang kumuh adalah ada di tepi pantai. Kemudian saat terjadi liberalisasi ekonomi, di mana para petani yang tinggal di pedalaman dipaksa untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar dunia, barulah mulai kota-kota merambah ke pedalaman, ke daerah-daerah yang berpotensi menjadi daerah pertanian. Jadi ada gerakan yang seperti itu. Itu apa yang kita sebut sebagai kultur stelsel. Jadi petani-petani dipaksa menanam tanaman yang tidak natif tapi yang dibutuhkan oleh pasar dunia. Nah, semenjak saat itu kota mulai bergerak ke daerah pedalaman dari daerah pesisir. Bali ini cukup unik karena Bali hampir sampai pertengahan abad ke-20 hampir tidak ada wilayah yang bisa kita sebut sebagai kota di Bali karena masing-masing desa itu mereka mandiri, hubungannya dengan desa lain cukup minimal. Mereka tidak banyak saling berhubungan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Bahkan dengan apa yang disebut sebagai pusat, entah itu pusat kerajaan, itu tidak begitu banyak terjadi sistem transportasi. Perkembangan Bali terjadi setelah bagian utara dan bagian selatan dihubungkan oleh jalan. Itu terjadi kira-kira dasawarsa ketiga abad ke-20 tahun 30-an. Saat dua wilayah titik besar itu dihubungkan, mulai terjadi interaksi antara manusia. Desa-desa yang dahulunya mandiri, yang terisolir, mulai saling berinteraksi dengan desa yang lain setelah ada jalan itu. Bangunan-bangunan yang awalnya menghadap ke tengah di Bali, ada yang disebut sebagai Polanata, mulai berputar arah. Mereka semuanya menghadap ke arah jalan. Nah, dari situ mulai arus modernisasi di Bali terjadi, mulai terjadi transformasi. Jadi saya mungkin menyampaikan agak sedikit bersifat ke fisik ya, karena latar belakang saya di arsitektur, tidak ke arah yang sosial. Nah, jalur-jalur itu juga memfasilitasi terjadinya perpindahan penduduk dari wilayah pedalaman ke kota-kota pelabuhan, dari kalau yang kasus Bali yang dari wilayah utara ke wilayah selatan, bahkan yang dari tengah sudah mulai terjadi migrasi. Nah, migrasi ini menyebabkan munculnya apa yang disebut sebagai masyarakat plural. Jadi yang namanya pribumi sudah mulai bercampur, masyarakat pribumi. Dulu di awal-awal kota berkembang, masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda pasti menghuni wilayah yang berbeda-beda. Orang Arab akan tinggal di kampung Arab, orang India tinggal di permukiman India, orang Cina juga di situ, bangsa Eropa juga di situ. Jadi mereka tinggal di wilayah yang terpisah-pisah. Nah, sekarang mungkin nggak ada lagi yang tumbuh, yang kota-kota yang permukiman semacam ini nggak lagi tumbuh, tapi di masa itu sudah tumbuh dan itu tidak ada yang mendesain. Itu benar-benar terjadi secara evolutif. Itu adalah evolusinya, tidak ada yang mengatur. Nah, meskipun mereka tinggal di wilayah yang berbeda-beda, mereka punya satu tempat interaksi. Mereka bertemu di pasar. Jadi semua golongan yang berbeda-beda ini akan berjumpa di pasar karena disitulah terjadi exchange. Barang-barang yang dibawa oleh pedagang dari Tiongkok akan di exchange dengan pedagang yang dari Arab atau dari India di situ. Kemudian hasil bumi pribumi juga ada di situ. Nah, dari situ muncul apa yang kita kenal sebagai masyarakat majemuk atau plural society. Inilah yang dalam pandangan saya menjadi embrio dari kota-kota yang ada di Asia Tenggara. Kota-kota yang homogen tidak akan menjadi sebuah kota besar, kecuali kota-kota itu adalah heterogen atau majemuk. Sekarang bagaimana caranya kita mengurai? Saya mencoba mengurai berdasarkan yang tadi itu. Saya coba melihat apa yang terjadi dengan
Kota Denpasar. Saya menggunakan pendekatan fisik, yaitu dengan ilmu urban morfologi ini. Saya akan percepat saja karena ini sebetulnya untuk saya. Nah, ini adalah Kota Denpasar di sebelum tahun 60-an. Sebelum tahun 50-an, kita bisa lihat yang hitam-hitam itu adalah wilayah-wilayah desa-desa. Nah, yang besar itu adalah pusat kerajaan dulu. Ada dua di Denpasar yang besar dulu di seputaran pusat kota sekarang dan di Kesiman. Sementara desa-desa yang lain mereka bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Interaksi terjadi tapi sangat minimal. Tapi ini kita akan lihat penjelasannya akan sebentar ya, per tahun. Jadi Kota Denpasar kita lihat dia akan tumbuh pelan-pelan, dia akan tumbuh. Nah, dia tubuhnya membesar. Nah, ini kondisi yang saya catat di tahun 2010, sudah hampir habis. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang terjadi di tahun 60-an ya, itu sampai tahun 60-an, karakter permukiman yang terpisah-pisah. Itu yang dulu disebut oleh para peneliti Belanda sebagai Dorpsrepubliek atau Republik Desa. Jadi desa punya sistem pemerintahan sendiri, mereka punya sistem cara pengambilan keputusan sendiri, mereka tidak terikat dengan yang namanya pusat. Penduduknya masih homogen, sementara struktur masyarakatnya masih tradisional dan spesialisasinya, land use-nya belum rumit, masih didominasi oleh pertanian. Sementara mobilitasnya sangat dibatasi oleh keterbatasan moda transportasi dan keterbatasan moda jalan. Nah, tahun 65 Denpasar mulai ditetapkan menjadi itu sudah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Bali. Di sini mulai ada sistem pemerintahan baru, sistem yang awalnya desa-desa diperintah secara secara merdeka, yang disebut Dorpsrepubliek tadi, mulai ada pemusatan sistem pemerintahan setelah bergabung menjadi Republik Indonesia dan Denpasar ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Artinya bahwa desa-desa yang tadinya mandiri sekarang harus terikat dengan pusat pemerintahan. Nah, dari sini mulai muncul adanya pelabuhan, dibuat pelabuhan di bagian sini sehingga jalur di sini menjadi mulai tumbuh. Kita lihat jalur di sini mulai tumbuh. Kita lihat di tahun 70-an, tahun 60-an sebenarnya sudah mulai upaya untuk membangun Bali dengan mengembangkan pariwisata, dan itu berawal dari Sanur. Ini adalah kawasan Sanur yang di sebelah sini. Kemudian di pusat kota mulai dibangun pusat-pusat pemerintahan, dimulai dibangun kantor-kantor pemerintahan sehingga terjadi konsentrasi fasilitas. Ini yang tadi saya sebut bahwa kota itu mendekatkan manusia dengan kebutuhannya. Sebelum tahun 60-an, pendidikan bukan menjadi kebutuhan, pemerintahan pusat bukan menjadi kebutuhan, tapi di tahun 70-an dua-duanya sudah mulai menjadi kebutuhan. Sehingga terjadi konsentrasi di kota. Orang mulai datang ke kota untuk mendekatkan dirinya dengan kebutuhannya. Nah, kemudian strategi dari pemerintah pusat, waktu itu belum otonomi, di Sanur dibangun fasilitas perhotelan. Nah, tahun 81 kita lihat perkembangan Sanur. Sanur sudah mulai sangat ramai di situ karena pemerintah waktu itu tahun 70-an orang nggak tertarik datang ke Bali, investor pun nggak mau datang ke Bali. Lalu pemerintah mulai melakukan kampanye masif sampai tax holiday itu membebaskan pajak ya bagi siapapun yang mau membangun fasilitas perhotelan di Bali, sehingga di kawasan Sanur ini tumbuh menjadi kawasan yang sangat mulai padat dengan kawasan perhotelan. Sementara pelabuhan, perdagangan juga sudah mulai ramai sehingga kawasan sini mulai ramai juga. Dan di tahun 81 di tetangga di sini di Kute sudah mulai juga ramai dengan fasilitas perhotelan, dan ini berimbas kepada kepada Kota Denpasar. Dan sekali lagi ini terjadi secara evolusi, tidak terjadi by design. Akan berbeda kalau by design. Tentu sama-sama punya kelebihan dan keunggulan ketika kita biarkan secara evolusi atau memang kotanya memang harus didesain berbentuk seperti apa gitu ya. Kita lihat lagi di tahun 89 itu batas-batas antar desa tradisional sudah mulai menghilang karena jalan-jalan sudah semakin banyak dibangun. Pusat pemerintahan dan perdagangan semakin menguat dan semakin memadat. Semakin banyak orang yang datang ke arah kota karena kebutuhannya terpenuhi di situ. Jadi manusia dan kebutuhannya jadi semakin dekat. Pusat-pusat pariwisata mulai melebar. Nah, jadi pemerintah akhirnya pindah ke Renon, dan kita lihat di sini ya, pemerintahan yang awalnya di pusat kota dipindahkan ke Renon. Kawasan sawah ya, yang dulunya sawah sekarang juga turut terimbas di bagian sini menjadi kawasan permukiman. Nah, ini yang kawasan Sanur tumbuh menjadi kawasan pariwisata dengan infrastruktur yang akan semakin rumit.
karena pariwisata ini membutuhkan banyak air, membutuhkan banyak lahan untuk taman-tamannya, dan yang terpenting dia akan menarik para pekerja untuk datang ke arah sini, untuk datang ke arah Sanur untuk mencari pekerjaan. Tahun 93 nih, tahun 90-an ke atas nih pertanian sudah mulai memudar di Kota Denpasar. Jadi hampir tidak ada lagi desa-desa yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Semua wilayah sudah saling terhubung. Dan jasa menjadi primadona pada waktu tahun 93 ini. Nah ini tahun 98. Tahun 98 ini saya masih ingat nih, Ngurah dulu saya sempat waktu masih kuliah ingat membaca tulisan yang Ngurah. Bali, Pulau Seribu Pura, dan sejuta ruko. Karena ada saking banyaknya ruko pada waktu di Jakarta terjadi kerusuhan, investor-investor banyak yang lari dan mereka banyak yang lari ke Bali dan mulai membangun ruko di sepanjang jalan-jalan utama di Kota Denpasar. Nah, pertumbuhan lahan-lahan permukiman ini membuat Denpasar memasuki apa yang disebut sebagai periode urban sprawl. Jadi di mana-mana terjadi investasi, ini melahirkan spekulasi yang sangat masif semenjak tahun 98. Nah ini yang terjadi di tahun 2010, ini adalah abad pasar. Tadi pembicara sebelumnya menyebutkan bahwa daya belilah yang paling penting. Nah ini adalah salah satu produk dari bagaimana daya beli menguasai kota di abad pasar yang mungkin berlangsung juga sampai sekarang. Jadi ada dominasi pasar kapling perumahan, ada dominasi fasilitas komersil. Nyaris semua perusahaan besar yang berpusat di Jakarta punya ini di Bali ya. Ada Trans Studio, ada banyak sekali yang punya ini di Bali. Kemudian urban versus rural. Jadi kita susah sekarang menyebutkan apakah Denpasar termasuk kawasan urban atau rural. Dia sudah blur. Di tengah perumahan bisa ada sawah ya, di tengah sawah bisa ada perumahan. Jadi agak susah menyebutkan bahwa Denpasar adalah sebuah metropolitan gitu. Karena ini sudah sangat-sangat blur sekali. Spekulasi lahan semakin meningkat karena banyak manusia, maka di mana-mana ada pasar tradisional tumbuh dan itu beriringan dengan tumbuhnya pasar-pasar modern. Dulu seorang kawan sempat mengkhawatirkan bahwa tumbuhnya pasar modern akan mematikan pasar tradisional. Ternyata tidak terjadi. Pasar tradisional malah tumbuh semakin masif. Mungkin seluruh kota sekarang memiliki pasar tumpah di sepanjang jalannya. Jadi itu karena masing-masing punya, itu bukti bahwa masing-masing pasar itu punya pelanggan ya. Yang kelas atas ada pelanggannya, yang kelas menengah ada pelanggannya, yang kelas bawah ada pelanggannya, dan itu membuktikan bahwa di kota itu daya beli masyarakat itu sangat beragam dari yang tingkat paling atas sampai tingkat yang paling bawah, dan itu yang menyebabkan di seluruh kawasan muncul pasar. Nah, karena pertumbuhan kota sudah tidak terkendali pada tahun 2010, hampir sudah tidak ada lagi yang namanya public transport. Jadi bemo, kendaraan antar kota, antar provinsi sudah menjadi masa lalu di tahun 2010 karena perkembangannya sudah tidak mampu lagi dilayani oleh jalur-jalur transportasi publik yang pernah ada sebelumnya di Kota Denpasar, karena perkembangan kota sudah semakin kemana-mana. Sekarang hampir setiap keluarga punya mobil. Malah lucunya jumlah sepeda motor di Kota Denpasar lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Itu data tahun, kalau tidak salah tahun 2018 ya, tahun itu sudah jumlah kendaraan pribadi sudah jauh melampaui jumlah penduduknya. Nah dari situ lalu beberapa tahun belakangan muncul transportasi online ya, dan itu tentu bukan transportasi publik karena kita menyewa mobil untuk kita sendiri, tidak untuk share, tidak untuk sharing, tidak untuk kita gunakan beramai-ramai seperti prinsip transportasi publik. Nah kegiatan pariwisata justru bergeser. Dulu di pusat kota pernah ada pusat kota, tapi akhirnya dia ditelan gitu oleh yang lain. Saya melihat transportasi Denpasarnya, saya suka menggunakan rule of thumb, menggunakan jari yang 3. Jadi kita lihat ada perubahan struktur pemerintahan dari yang tradisional sekarang menjadi dual governance. Yang tradisional tidak mati, yang tradisional masih hidup, tapi ada satu pemerintahan yang boleh dibilang sifatnya sentralistik meskipun dia di tingkat kabupaten. Kemudian ada perubahan struktur sosial ekonomi. Tadi kita lihat dari pertanian, mereka mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sekarang sudah hilang. Kemudian ada spekulasi, inilah yang menarik Kota Denpasar, inilah yang kalau saya bilang menggait evolusi yang terjadi di Kota Denpasar. Dia tidak mendesain, tapi dia mendorong terjadinya evolusi perkotaan.
Nah, ini kota Denpasar akan terus membesar. Nah, kotak ini, kubus ini adalah menggambarkan bagaimana dia akan bergerak terus ke arah luar ya, ke arah membesar. Nah, dia akan bergerak ke arah situ, transformasi kota Denpasar. Nah, sekarang kita kaitkan dengan COVID. Jadi kita lihat ini yang terjadi di seluruh dunia ya, data yang saya dapatkan tadi pagi. Saya coba capture data tadi pagi. Kita lihat hampir seluruh dunia sudah terinfeksi oleh virus, bahkan beberapa yang di tengah-tengah laut yang mungkin itu daerah yang kecil-kecil atau pulau-pulau kecil sudah terinfeksi oleh COVID-19. Apa yang terjadi? Ada beberapa konsekuensi. Negara-negara menutup airportnya, mereka melarang penerbangan internasional. Kalau tidak salah kemarin ada seorang kawan yang men-share bahwa orang Indonesia dilarang ke banyak negara, ke Australia, ke Singapura, kemana-mana kita dilarang, kita diminta untuk tinggal di tempat. Lalu industri turisme sekarang kolaps. Jadi Bali yang mengandalkan turisme, kalau tidak salah ya, ada kemarin juga ada seorang kawan yang share bahwa pertumbuhan ekonominya sudah minus, dan ini dikhawatirkan kalau terjadi dalam 2 periode, dalam 2 triwulan tidak bisa balik lagi. Kita lihat ada beberapa tindakan yang menjanjikan, misalnya ada yang bilang vaksinnya sudah ditemukan, atau ada angka-angka yang menunjukkan bahwa angka kesembuhannya sudah sangat tinggi. Di Bali terakhir angka kesembuhannya tadi malam 77%. Tapi ada orang yang yakin dengan hal itu ya. Kita belum teryakinkan, masyarakat luas setidaknya belum teryakinkan dengan promising measures tadi. Nah, ini yang terjadi di Kota Denpasar. Kita lihat sebarannya di Kota Denpasar. Saya melihat sekarang begini, kenapa dia rentan? Di Denpasar itu tadi saya sudah sempat sampaikan tidak ada transportasi publik, sehingga susah sekali melarang orang untuk bepergian. Kalau misalnya kita punya transportasi publik, stop transportasi publiknya, maka orang tidak akan bepergian. Tapi karena tidak ada transportasi publik, apa yang bisa kita stop? Tidak ada yang bisa di stop. Jadi orang akan tetap bergerak. Beberapa kali juga dihimbau oleh pemerintah supaya orang tidak bergerak, tapi orang tetap bergerak karena orang butuh ekonomi. Orang butuh supaya ekonomi tetap jalan, sehingga mobilitas susah dihentikan. Nah, ini menjadi salah satu klaster yang paling banyak menyebarkan virus ini di Kota Denpasar. Yang kedua yang paling banyak adalah pasar, yang tadi saya sampaikan tempat bertemunya masyarakat plural. Masyarakat plural itu kita kan nggak tahu mereka bepergian kemana dengan kondisi yang semacam ini. Kemudian yang ketiga adalah klaster keluarga. Nah, ini di Bali ada ikatan, ada aktivitas sosial, mungkin bisa jadi, saya nggak tahu ya. Ini hanya dugaan, ini hanya data yang saya dapatkan dari pemerintah Kota Denpasar. Kemudian di mana ketahanannya? Nah, tadi Mas yang dari Malang tadi yang menyampaikan sebelumnya adalah sektor informal yang paling tahan, dan ini juga terjadi. Jadi sektor informal yang masih tetap hidup, restoran, hotel. Nah, tadi yang disampaikan Mas Anton yang tahun 98 ada krisis dan sektor informal yang menyokong, dan di Bali juga sepertinya hal itu juga terjadi sekarang. Tempat-tempat wisata ditutup, hotel-hotel ditutup, restoran juga ditutup, maka orang bergerak ke sektor informal. Tenaga-tenaga yang dulunya bergerak di hotel sekarang ramai berjualan di pinggir jalan. Kita yang di Bali ya, mungkin Jamak sudah melihat ada yang jualan telur, jualan ikan, jualan lobster yang dahulunya sebetulnya menjadi konsumsi di hotel. Sekarang mereka bergerak ke sektor informal. Sekali lagi ini tidak didesain. Ini adalah mereka masyarakat sendiri yang berevolusi, melakukan evolusi. Nah, tenaga-tenaga terampil yang dulunya menjadi chef di hotel, yang dulunya menjadi bartender, sekarang ada banyak sekali jenis-jenis makanan yang dijual secara online. Nah, blurnya rural dan urban ini juga bisa menjadi alternatif karena orang bisa menanam sayur di rumahnya. Yang masih punya sumber daya lahan, mereka mulai lagi memanfaatkan halaman-halaman rumahnya. Di kampung saya ada anggota dewan yang membiarkan lahan, mereka sempat menguasai beberapa beberapa hektar lahan dan dibiarkan supaya dikerjakan oleh masyarakat. Jadi masih ada sisa-sisa lahan. Itu yang tadi saya bilang bahwa Denpasar itu masih blur antara yang urban dengan yang rural. Nah, yang kedua yang penting adalah ternyata struktur desa adatnya masih ada, meskipun ada pemerintahan formal, struktur ini masih ada, dan ini pemerintah bisa memfungsikannya, masih bisa membantu di dalam mengenali
penduduk-penduduknya yang bepergian. Mereka lah yang banyak diandalkan sebetulnya di lapisan paling bawah. Jika ada penduduk dari suatu desa yang pernah bepergian ke luar daerah atau pernah menjadi kru di kapal pesiar atau datang dari dari tempat yang dianggap sebagai zona merah, maka desa adat mengambil tindakan terhadap orang-orang itu, terhadap masyarakat yang bepergian itu. Kemudian di Bali juga ada tingkatan upacara tradisional yang berbagai level gitu ya. Ada level paling kecil, ada level menengah, ada level besar. Selama pandemi ini hampir semua mengambil level yang paling kecil sehingga kontak antar manusia bisa diminimalkan. Nah, ini struktur-struktur adat yang masih berjalan ini sebetulnya turut serta mencegah supaya tidak terjadi penularan dari manusia ke manusia. Meskipun tentu saja tidak efektif. Jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan bahwa kota kita sebetulnya berevolusi, dia tidak didesain, dia mencari caranya sendiri untuk bertahan, dia akan membentuk sistem-sistemnya sendiri, dia akan menemukan cara yang menurut si kota ini makin barangkali akan menjadi efektif. Cuma bagaimana polanya tentu berbeda-beda. Sama seperti semak belukar, semak yang satu dia akan coba bertahan, semak yang lain dia juga akan coba bertahan. Cara-cara mereka akan saling berevolusi dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, sehingga cara berevolusinya ini bisa membuat dia rentan atau bisa membuat dia menjadi tahan. Nah, ini tentu bagaimana dia menjadi rentan dan bagaimana dia menjadi tahan terhadap pandemi ini yang barangkali perlu kita juga tadi ya. Jadi dua-duanya mengajak melakukan penelitian, saya juga sama ya. Ini barangkali perlu kita teliti. Bagaimana sebuah wilayah bisa rentan, bagaimana sebuah wilayah bisa tahan terhadap pandemi ini kalau kita melihat kota ini berevolusi, tidak didesain. Nah, saya kira itu yang bisa saya bagi di sore hari ini. Saya kembalikan ke Pak Ngurah.